Meskipun kisah Syekh Subakir lebih bersifat legendaris dan tidak banyak didukung oleh bukti sejarah tertulis, peran dan pengaruhnya dalam cerita rakyat Jawa sangatlah besar. Syekh Subakir menjadi simbol keberanian, kebijaksanaan, dan kekuatan spiritual. Kisah perjalanan dimulai dengan kedatangan Syekh Subakir, seorang ulama dari Persia, ke tanah Jawa. Hal itu merupakan bagian dari rangkaian utusan yang datang sebelumnya, dikarenakan adanya kegagalan yang dialami oleh utusan sebelumnya yang konon disebabkan oleh entitas negatif di tanah Jawa. Gangguan salah satunya dari makhluk halus penguasa tanah Jawa. Akhirnya diutuslah Syekh Subakir ke tanah Jawa. Syekh Subakir ini merupakan ulama yang ahli dalam bidang meruqyah, sehingga kedatangannya bisa membantu menetralisir gangguan dari makhluk astral penguasa tanah Jawa. Setelah datang ke tanah Jawa dengan sebelumnya melakukan persiapan matang, maka dicarilah lokasi yang nanti akan dilakukan ritual bertapa atau tafakur. Lokasi yang dicari ini adalah tempat yang anggar. Dan setelah berlangsung selama 40 hari 40 malam, akhirnya Syekh Subakir didatangi sosok seorang danyangnya tanah Jawa, yaitu Eyang Semar Bodronoyu, atau ada yang menyebutnya Sabdu Palon. Pada pertemuan tersebut, konon, terjadilah adu ilmu kesaktian yang sempat menggemparkan tanah Jawa. Adapun peperangan yang terjadi ini bukanlah peperangan seperti biasa yang dilakukan secara fisik. Diyakini peperangan antara Syekh Subakir dengan Eyang Semar merupakan perang secara metafisik, kawero, dan pikiran. Pertarungan yang sangat sengit ini juga berlangsung lama. Akhirnya di akhir pertarungan tersebut, Syekh Subakir keluar sebagai pemenangnya. Dan dari peperangan yang dimenangkan oleh Syekh Subakir ini, kemudian terjadi perjanjian bahwa diperbolehkannya menyebarkan paham Islam di Jawa. Tapi dengan syarat tidak diperbolehkannya dengan cara memaksa, alias biar mereka nanti berubah sendiri. Syekh Subakir tidak hanya dikenal sebagai penyebar agama Islam, tetapi juga sebagai tokoh yang membawa ketenangan dan kedamaian di tanah Jawa. Namanya masih dikenang hingga kini, terutama di daerah Gunung Tidar yang dianggap sebagai tempat sakral. Banyak orang yang berziarah ke Gunung Tidar untuk menghormati Syekh Subakir dan memohon berkah. Selesai.